Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari Prodi Teknik Industri Universitas Putra Perjuangan Karawang. Oke, dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin di XMPP ya. Nah, untuk langkah yang pertama langsung saja kita buka aplikasi XMPP terlebih dahulu. Nah, jika sudah di XMPP My Control, kita aktifkan modul Apache dan MySQL-nya. Nah, jika sudah berwarna hijau, itu artinya sudah running, artinya sudah bisa kita mulai. Nah, untuk langkah yang kedua, langsung saja kita klik browser. Kita ketik localhost /XMPP ya. XMPP. Nah, di sini ada parent directory, kita klik. Lanjut PHP MyAdmin. File. Di sini ada database penjualan. Untuk tipenya kita menggunakan collection atau penyortiran. Langsung saja kita buat. Nah, untuk namanya ada tabel pelanggan. Jumlah kolomnya kita gunakan 5 ya. Kenapa 5? Karena yang akan kita buat itu hanya ada 5 ya, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan yang terakhir email. Langsung saja kirim. Nah, sesuai ya. Di sini ada 5 kolom. Nah, untuk kolom yang pertama kita isi dengan ID pelanggan. Yang kedua nama pelanggan, yang ketiga alamat, yang keempat itu telepon, dan yang terakhir itu yang kelima kita isi dengan email lah. Untuk tipenya kita gunakan Parkar buat ID pelanggan, nama pelanggan sama kita gunakan Parkar. Untuk alamat kita menggunakan teks. Untuk telepon kita gunakan Parkar. Untuk email yang terakhir kita gunakan Parkar. Nah, untuk panjang nilainya kita buat 5 buat ID pelanggan, 30 di nama pelanggan. Untuk teks kita isi dengan tanda strip saja karena tidak dibatasi. Untuk telepon kita isi dengan 15, alamat email kita isi dengan 30. Langsung saja kita simpan. Nah, sesuai ya. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Kita langsung saja kita tambahkan. Di sini ada ID pelanggan yang pertama ya, 01, nama pelanggan misalnya nama saya sendiri, Iqbal Maulana. Untuk alamatnya ini hanya sebagai contoh saja ya. 10 03 Kuningan ya, Kuningan. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Jangan lupa kita masukkan telepon, nomor telepon, dan alamat emailnya, lalu kita kirim. Langsung kita browser ya, kita jelajahi. Nah, kita cek ya ID pelanggan benar 01, nama pelanggan, alamat email, alamat telepon, dan ini email. Nah, di sini kita akan membuat atau melakukan insert sebanyak 10 kali. Nah, di sini baru kita melakukan insert baru 1 kali, masih kurang 9 kali insert di percobaan. Nah, langsung saja kita tambahkan. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakan hanya nomor ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Ini gunakan misalnya ID pelanggan 2, nama pelanggannya misalnya Abdul. Nah, untuk alamat ya, berhubung ini hanya sebagai contoh, kita samakan saja ya. Untuk telepon juga kita samakan.
dan alamat email juga kita samakan, karena ini hanya sebagai contoh ya, contoh saja. Langsung kita jelajahi atau kita browser. Nah, terus kita lakukan untuk yang ketiga. Kita browser. Di sini baru 5 kali insert percobaan ya, masih kurang 5. Lanjut lagi kita buat yang ke-6. Untuk namanya misalnya jadi kita jelajahi ya, kurang 3. Didi Sulaiman. Nah, yang terakhir yang ke-10 ini di sini Bowo ya. Bowo. Nah, di sini kita sudah melakukan 10 insert kali percobaan ya. Kenapa untuk alamat, telepon dan email kita samakan? Karena ini hanya sekali lagi hanya sebagai contoh untuk mengestimasi waktu. Nah, oke, langsung saja. Langkah yang kedua kita akan membuat tabel untuk barang ya. Kita ke database penjualan misalnya. Namanya kita gunakan tabel underscore barang ya. Jumlah kolomnya kita gunakan berapa ya? 3 saja. Sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya akan menggunakan 3 kolom. Nah, untuk yang pertama misalnya ID barang. Untuk yang kedua misalnya nama barang, ini alamat ya. Ini kita gunakan pakat untuk tipenya
tipe ID barang, nama barang kita samakan dengan markup. Nah, untuk alamat kita gunakan teks ya. Nah, untuk panjang nilainya kita gunakan 5 untuk ID barang, 30 nama barang. Untuk alamat itu kita kasih tanda strip aja karena tidak dibatasi ya. Oke, langsung saja kita simpan. Nah, sesuai ya dengan ID barang, nama barang, dan alamat. Lalu kita tambahkan, misalnya di sini ID barangnya 001. Nah, untuk nama barangnya misalnya HP Xiaomi ya. Alamatnya kita samakan saja dengan alamat yang sebelumnya ya. Nah, ini sebagai contoh. Lalu kita kirim, lalu kita browser, kita jelajahi. Nah, sesuai ya, karena di sini saya akan melakukan berapa ya, 5 kali insert percobaan saja. Nah, untuk yang misalnya ID barangnya 002, nama barangnya misalnya HP iPhone, alamatnya kita samakan, kita jelajahi. Nah, baru 2 kali insert percobaan ya, masih kurang 3 ya. Di barang kita isi dengan 003, nama barangnya Realme misalnya, alamatnya samakan, jelajahi. Nah, tambahkan lagi 04 misalnya, nama barangnya misalnya HP Anfan misalnya. Nah, yang terakhir kita contoh misalnya HP Nexian Hidayah, alamatnya samakan. Nah, jadi ini ya hasilnya ya. Jadi itu cara tutorial bagaimana cara membuat database di PHP MyAdmin di XAMPP. Mungkin itu saja video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.